lillahi munshil khalqi min adami thumma salatu ala al-mukhtar fil qidami maula ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi amin tadhakuri jiranim bidhi salami majazjata daman jara mimuklantim bidami maulaya salli wa daiman abada ala ka khairil khalqi kullihimi amhabatir rihu min tilqa ikadimatin wa awmadhal barku fi dhalma'i min idami maulaya sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi fama li'ainayka in qultak fufahamata wa ma liqalbika in qultas taufiq yahimi maula liwasallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahami ya rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wattub alaina
innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Halaman berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Al-qa'idatu as-saniyatu wassalasuna, utawi kaidah kang kaping 32 iku al-wilayatul khassah aqwa minal wilayatil ammah, utawi kekuasaan al-khassatu kang khusus iku aqwa luweh kuat minal wilayati tinimbang kekuasaan al-amati kang umum. Sumal wilayatul lati takhtasu min diddiha aqwa kama qad nasu wa dhabitul waliyu qalu aqad yali fil mali wa nikahi kal abil ali wa qad yali nikahala ghairu kama fi sairil mu'assibina ulima. Sumal wilayatu utawi wilayah tawa kekuasaan allati takhtassu kang dadi tertentu utawa kang khusus apa wilayah mendiddiha saking sewalike wilayatut lati takhtassu, artinya apa? Wilayah ammah iku aqwa luweh kuat kama kaya keterangan qad nasu kang temen-temen jelasaken sapa ulama ing ma. Wadhabitul wali ay hadza tegese utawi iki iku pelanggerane wali. Qalu padha dawuh sapa ulama iku qad yali temen-temen maleni, apa maleni, menjadi wali sapa wali fil mali ing dalem bondo wan nikahi lan nikah kal abi kaya bapak al ali kang luhur. Waqad yali lan teman-teman maleni an-nikaha ing nikah la ghairu ora liyane nikah kama kaya keterangan
utawa koyok kasus visa iril muasibina ing dalem sekari-karine pira-pira asobah ulima den weruhi apa mah wa kal abi syafiqi fi man qad tara safahuha wal jaddu kal abi jarah wa qad yalil mala wa faqatu kal wasi fadbadhu fil furu'i lamma tanhasi faidatun maratibul wilayah arba'atun inda uli diroyah wilayatul qaribi wal wakilusum wasiyatun wa nadhirul waqfi ya wa iyurid tahqiqata tahqiqaha farji lima fil asli li subki qawlan muhkama wakal abi lan koyok bapak asyafiqi kang welas fiman ing dalem wong qaddara kang anyar teka apa syafahuha mendune man wal jaddu lan bapak wal jaddu utawi mbah iku kal abi koyok bapak jaro iku jaro lumaku sapa jad Wakad yalilan teman-teman maleni sopo wali almala ing bondo fakot bloko kalwasi kaya wong kang den wasiati fadbat mongko melanggerono sira hu ing madkur yakni qaedah fil furu'i ing dalem pira-pira cabang lama tanhasi ing dalem ngene lama duduk lama fadbadhu fil furu'i lama tanhasir mongko ora kaitung apa furu' faidatun ayadi faidatun maratibul wilayati utawi piro-piro tingkatane wali iku arbaatun onok papat inda ulid dirayati ing dalem mungguwe ulama kang anduweni pengertian wilayatul qaribi rupane wali kerabat wal wakilu lan wakil summa wasiyatun nuli wilayah wasiat wa nadhirul waqfi lan nadhir waqaf ya kang memimpin sapa nadhir wa inturid lamun ngarepaken sira ngarepaken tahqiqaha ing nyataaken maratib farji mongko bali ya sira lima maring keterangan fil asli kang tetep ing dalem kitab asal li Subaki kedue Imam As-Subaki kaulan ing pendapat muhkaman kang den tetepaken apa kaul al-qaidatu as-saniyatu was-salasuna iku al-wilayatul khosoh utawi kekuasaan kang khusus iku aqwa luweh kuat minal wilayati tinimbang kekuasaan al-amati kang umum
kekuasaan umum khusus lebih kuat daripada kekuasaan yang umum. Ini kaedah ini mengatur tentang wilayah. Wilayah umum, ada wilayah khusus. Islam memandang bahwa seseorang yang tidak sedang memiliki jabatan atau kedudukan ini memiliki kekuasaan secara internal. Ada orang yang memiliki kekuasaan eksternal. Nah, di sini ini akan diatur dalam kaedah ini wilayah kekuasaan khusus lebih kuat daripada wilayah kekuasaan umum. Jadi Islam memandang bahwa seseorang yang walaupun menjadi figur publik seperti seorang hakim, seperti seorang presiden, gubernur, bupati, figur publik, tidak akan berdaya apa-apa untuk mengintervensi hak yang dimiliki oleh orang yang mempunyai kasih sayang lebih terhadap anaknya. Meskipun menteri Menteri Perlindungan Anak. Siapa yang wewenangnya lebih kuat dalam urusan anak adalah ayahnya, atau kakeknya, atau ke atasnya. Seorang presiden kalau berhadapan dengan kasus anak, itu masih lebih kuat ayahnya daripada presidennya. Itu secara singkat pemahaman bahwa al-wilayatul khos lebih kuat daripada wilayatul am. Wa min furu'iha, iku setengah saking pira-pira contone kaidah. Al awwalu utawi kang pertama iku la yatasarrafu, ora kena apa ya penake apa, la yatasarrafu ora kena ngopeni umate, ora kena ngopeni umate sapa al-qadi, sapa al-qadi ma'a wujudil wali sartane onone wali al-khasi kang tertentu, wa ahlihi lan keluargane wali khas. Seorang presiden tidak boleh mengintervensi rakyatnya dalam hal ini yang terkait dengan urusan keluarga, kalau masih ada ayah, kakek, seterusnya. Kalau dibalik, kalau memang tidak ada yang sudah tidak ada semua, maka wilayah itu berpindah tangan. Selama masih ada ayah, presiden tidak boleh mengintervensi tentang hak-hak yang terkait dengan anak. Mentang-mentang sampean dadi RT, mentang-mentang sampean dadi lurah, terus ana anake wong gak sekolah, mbok takzir ora oleh. Saya ini kan kepala desa di sini, kamu harus manut ke saya. Oh, enggak, saya masih punya ayah kok. Jadi harus diketahui itu, wilayah kekuasaanmu itu tidak lebih kuat daripada wilayah kekuasaan ayahnya sendiri.
Jadi misalnya kamu jadi kepala desa, ndak boleh ngomong kepada anak-anak sekolah, kamu harus sekolah di sini, kamu harus ngaji di sini, ndak boleh. Terserah ayahnya mau kemana menyekolahkan, kemana mau mengajikan. Azaniyatu utawi kang kaping pindho iku lau adinat lamuno, ya seperti ini, Yayasan Bahrul Ulum itu punya wilayah amah, kekuasaan umum secara umum di Bahrul Ulum. Kekuasaan yayasan itu tidak lebih kuat dari kekuasaan masing-masing pengasuh. Kalau yayasan ngomong misalnya harus kembali tanggal 18 Juli, kemudian pengasuhnya ngomong tidak boleh kembali ke pondok, yayasan tidak boleh, tidak punya kekuatan untuk bertindak lebih dari itu. Jadi itu namanya kekuasaan khusus, lebih kuat daripada kekuasaan umum. Lau adinat lamuno ngidini, lamuno njaluk izin, apa ngidini ya, lil waliyil khosi maring wali khos, sapa mau mar'ah ngono, lamun ngidini sapa mar'ah lil waliyil khosi maring wali khos, ayyuza wija ing yen to ngrabekaken sapa wali ha ing mar'ah bi ghairi kuf'in kelawan ora sepadan, kelawan lanang kang ora sepadan, fa fa'ala nuli nglakoni sapa wali soha mongko sah apa tazwid. Andai kata ada seorang wanita memberikan izin pada ayahnya, wali khos misalnya ayahnya, untuk menikahkan dirinya dengan laki-laki yang tidak sepadan. Kemudian ayahnya menikahkannya, maka nikah itu sah. Aulil hakimi utawa aweh idin maring hakim, lam yasiha mongko ora sah apa tazwij fil asahi ing dalem qaul asah, fil asahi ing dalem qaul asah, qaul asah. Asali satu utawi kang kaping telu iku lil waliyi tetep kedue wali, istifaul kisosi utawi amrih nuhoni kisos, wal afwi lan paring pengapura, alat diyati ing atase diyat, walau majanan senajan iku gratis, cuma-cuma. Walaisa lan ora ana iku lil imami tetep kedue imam apa al afu ngapura majanan halih cuma-cuma. Kalau ada wali semisal ayah itu boleh memberi maaf orang yang membunuh anaknya atau untuk meminta dikisos. Karena apa? Karena beliau seorang ayah adalah bertindak sebagai wali khos. Sedangkan kalau dilakukan imam maka tidak diperbolehkan. Imam tidak boleh memaafkan secara cuma-cuma. Kenapa? Karena kekuasaan yang dimiliki imam adalah kekuasaan yang sifatnya umum. Untuk mempermudah memahami khosoh dan amah itu apa Pak batasannya? Sehingga bisa pahami konsepnya itu kayak apa. Dhabitun ayhadha dhabitun utawi iki iku ana pelanggaran. Al waliyu utawi wali
Iku qad yakunu terkadang ana sapa wali iku waliyan. Wali cara mbok maknani ya iku waliyan nguasani fil mali ing dalem bondo. Wan nikahi lan nikah. Kal abi kaya bapak. Wal jaddi lan mbah. Wa qad yakunu lan terkadang ana sapa wali ana iku waliyan wali fin nikahi ing dalem nikah faqad bloko kasa iril asobati koyok sekari-karine pira-pira asobah wakal abi lan koyok bapak fiman ing dalem wadon toro akang teko apa syafahuha mendune men waqad yakunu lan terkadang ana sapa wali ana iku waliyan wali fil mali ing dalem bondo faqad bloko kal wasi kaya wong kang nrimo wasiat kaya ngono kliru kal wasi kaya wong kang wasiat. Kala dawuh sapa As-Subki Imam As-Subki maratibul wilayati utawi urut-urutane wilayah iku arbaatun ana papat. Menurut Imam As-Subki tingkatan wali itu ada 4. Al-ula utawi kang pertama iku wilayatul abi kekuasaane bapak wal jadilan embah wahya utawi wilayatul abi wal jadi iku syar'iyatun bangsa syarak. Menurut Imam As-Subki yang pertama adalah kekuasaan ayah dan embah. Wahya utawi bimakna anna syariah kelawan makna sak temene Allah dat kang gawe syariat iku fawwado masrahaken iku apa masrahaken lahuma maring abun wal jad apa tasarruf di sini itu maknanya ngopeni itu ya ngopeni basa Jawa fi malil waladi ing dalem bondone anak wan nikahi lan nikah lakin idam tanaa tetapi ne ing dalem nalikane kacegah sapa abun wal jad kacegahane tasarrufi saking ngopeni tasarrufa mongko ngopeni sapa al-qadi wa kadzalan koyok mengkene lakin idam tanaa ila akhirih wilayatu sairil asobati utawi kekuasaane sekari-karine asobah bin nikahi ing dalem nikah Atsaniyatu utawi kang kaping pindho iku wilayatul wakili wilayahe wakil wahya utawi wilayatul wakil iku muqayyadatun kang den batesi dibatesi bimtisali amril muwakili kelawan nglakoni perkara apa kelawan nglakoni perkara utawa manut apa kok perkara gitu lho kelawan nglakoni perintahe wong kang makilaken utawa manut perintahe wong kang makilaken wilayah asal satu tai kang kaping 3 iku wilayatul wasiyi wilayahe wong kang wasiat waya utawi wilayah iku mutaraddidun kang miter-miter
bainal wakalati dalem antarane dadi wakil wal wilayati lan dadi wali. Fa innaha mongko krana sak temene wilayah iku ing kanat lamun ana apa wilayah iku min jihati tafwidi saking arah-arah den pasrai tasbihu mongko nyerupani apa wilayah al wakalata ing wakalah wa min jihatin lan saking arah wa min jihati kaunil musi lan saking arah-arah onone wong kang aweh wasiat iku layam liku ora miliki sapa wasi ba'da mautihi ing dalem sause matine musi tasbihu mongko nyerupani apa wilayah. Dah situ dulu. Nah, sekarang perlu untuk memetakan pemahamannya. Sekarang kita perlu mengetahui arti daripada wilayah. Istilah wilayah sebenarnya mempunyai banyak makna dalam kamus itu. Namun wilayah yang dimaksud dalam kaidah ini adalah kewenangan atau hak untuk dapat melegitimasi tindakan pada orang lain. Atau wilayah di sini juga dapat diartikan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh syariat bagi orang yang memiliki kewenangan menggagas, memunculkan serangkaian kegiatan dan transaksi sekaligus untuk melegitimasinya. Jadi termasuk wakalah dan seterusnya tadi yang sudah dimaknai atau dalam bentuk-bentuk tasarruf lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan wilayah ammah itu wilayah tadi. Wilayah ammah adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang secara umum tanpa melihat kapasitas pribadi yang dimilikinya. Seperti misalnya kekuasaan yang dimiliki oleh seorang presiden, kekuasaan yang dimiliki oleh seorang gubernur, seorang bupati, seorang kepala desa, dan seterusnya. Ini yang dilihat adalah kekuasaan yang dimilikinya tanpa melihat kapasitas pribadi yang dimilikinya. Jadi kalau misalnya kita itu kedatangan seorang presiden, kita yang dilihat kapasitas kepresidenannya, bukan Jokowinya. Tentang kapasitas yang dimiliki Jokowi itu tidak dianggap. Tapi yang kita hormati, kita sambut itu adalah seorang presiden, bukan Jokowi. Meskipun presidennya Jokowi atau siapapun selain Pak Jokowi, itu namanya kekuasaan ammah. Lah sedangkan kekuasaan atau wilayatul khos itu adalah wilayah yang dimiliki oleh seorang muslim secara umum dalam kapasitasnya sebagai seorang pribadi, tidak memandang pangkat atau jabatan. Nah, jadi seperti ayah terhadap anaknya, kakek terhadap cucunya, dan seterusnya. Nah sekarang kemudian setelah mengetahui wilayah khos, wilayah ammah, kita perlu tahu juga pembagiannya, pembagian wilayah. Imam As-Suyuti membagi wilayah ini menjadi menjadi berapa? 5 bagian. Yang pertama adalah wilayatul qorib.
Tadi di debat yang terakhir itu loh. Wa in turid tahqiqaha farji lima fil asli li subki qaulan muhkamah. Kalau kamu menginginkan keterangan lebih panjang, kembalilah kepada kitab asli, yakni Asbah wa Nadhair yang dikarang Imam Asyuyuti dan Asbah wa Nadhair yang ditulis Imam As-Subki. Imam Asyuyuti memilah wilayah itu ada 5. Yang pertama adalah wilayatul qarib, wilayah atau kekuasaan kekerabatan, yaitu kekuasaan seorang bapak atas anak-anaknya, seorang kakek terhadap cucunya. Wilayah ini dimanapun, dalam kondisi apapun, dan sampai kapanpun tidak dapat terlepas, dan dengan usaha apapun. Tidak ada namanya mantan anak, itu tidak ada. Kalau mantan istri ada. Sehingga ini kemudian ya, kalau kita berpikir jernih, kita telisik, kita telusuri, kenapa yang disebut dalam hadis itu seseorang kalau meninggalkan 1 amal jariyah, 2 ilmu yantafa'u bihi, 3 waladun. Kenapa istri tidak ada? Anda ada istri lah. Padahal istri itu yang menemani suami sejak awal masih melarat sampai kaya. Kok justru anak yang disebut? Karena kalau anak itu tidak akan pernah bisa dilepaskan dari sifat keanakan. Sedemikian pula seorang bapak, dengan usaha apapun kamu ingin melepaskan status sebagai ayah dari seorang anak, tidak akan bisa. Berbeda kalau perempuan yang menjadi istrimu, ingin kamu lepaskan, tinggal cerai. Nah, itu sudah tidak statusnya istri lagi, tapi sudah mantan. Nah, ndak ono mantan anak, itu ndak ada. Iki bekas anakku. Lho kok piye bekas piye? Lek bekas bojo, mantan istri ada, mantan suami banyak. Mantan anak ndak bisa. Ini yang disebut oleh Imam Asyuyuti sebagai wilayatul qarib, sebab kekerabatan. Kemudian yang kedua adalah wilayatus sultan. Wilayatus sultan, yakni kewenangan yang dimiliki seorang penguasa berdasarkan kekuasaannya. Jadi kekuasaan seorang penguasa didasarkan pada wilayah kekuasaannya. Misalnya kalau gubernur ya berkuasa di daerah yang dikuasai. Kalau gubernur Jawa Timur tidak boleh otek-otek Jawa Tengah. Jawa Tengah demikian pula tidak oleh otek-otek Jawa Timur. Karena wilayahnya hanya itu, terbatas. Kalau presiden selama yang diotek-otek Indonesia tidak masalah. Tidak boleh ngotek orang luar negeri. Dan seterusnya begitu. Ini disebut dengan apa? Wilayatus sultan. Yang ketiga adalah wilayatul wakil, wilayatul wakalah atau wilayatul wakil. Yakni kewenangan yang diberikan oleh pihak yang mewakilkan atau mewakil kepada pihak yang mendapat kepercayaan atau wakil dalam satu persoalan atau beberapa persoalan. Kekuasaan seorang wakil secara kualitatif masih berada di bawah kekuasaan bapak. Atau kekuasaan siapa tadi yang dalam kerabat? Kakek. Karena wakil bisa diberhentikan oleh muwakil dengan alasan tertentu.
Contoh, ada wakil yang dipasrai untuk mengurus satu perkara. Nah, status dia mengurus perkara itu karena dia diangkat oleh seseorang untuk menjadi wakilnya. Berarti kekuasaannya hanya terbatas pada apa yang diwakilkan. Tidak boleh kemudian melaksanakan yang tidak diwakilkan. Ini sampai kapan berlaku? Sampai status dia menjadi wakil masih ada. Jika statusnya sebagai wakil sudah dicabut, maka dia sudah tidak punya kekuasaan lagi. Yang keempat, wilayatul wasiyat. Wilayatul wasiyat, yaitu peralihan tanggung jawab yang dipikul seseorang yang berasal dari orang lain yang sudah meninggal dunia karena ada wasiat sebelum ia meninggal. Jadi kekuasaan orang yang menerima wasiat untuk menjalankan wasiat orang yang berwasiat. Itu kekuasaannya hanya sebatas itu tadi, hampir sama dengan wakil. Kemudian yang terakhir adalah pengelola harta wakaf atau biasa disebut dalam fikih sebagai nadhir. Jadi orang yang mengelola, baik mengembangkan, memperjual dan membelikan wakaf yang wakaf yang produktif itu kan ada pengelolanya. Itu namanya nadhir. Sudah, ini adalah pembagian wilayah. Nah, secara marotib itu kualitatif. Wilayah secara kualitatif ini tadi sudah dimaknani. Imam As-Subki menyebutkan ada 4 marotib kualitatif. Urutan wilayah secara kualitatif terbagi menjadi 4. Yang pertama, wilayah atau kekuasaan yang ditetapkan oleh syariat. Wilayah yang ditetapkan oleh syariat seperti kekuasaan seorang ayah pada anaknya atau seorang kakek pada cucunya. Dalam arti seorang bapak dan seorang kakek diberikan kekuasaan sepenuhnya oleh syara oleh syara atas segala urusan yang berkaitan dengan nasib seorang anak. Wilayah ini adalah wilayah yang sangat istimewa, sebab sudah menjadi watak dasar manusia mempunyai rasa cinta kasih terhadap anak-anaknya tanpa pamrih sedikit pun. Jadi kekuasaan ini yang memberikan legalitas itu adalah Allah. Jadi kamu diberi label bapak itu loh, sekali diberi label bapak tidak akan pernah dicabut lagi dari dirimu, ya tetap bapak. Nah, kemudian yang kedua, wilayatul wakil. Wilayah yang disebut dengan wilayah apa? Wilayatul zulfa. Jadi wilayatul apa iki? Wilayatul wakil itu wilayah yang dosis rendah, dosis gitu. Stadium rendah. Jadi dia memiliki kekuasaan tapi hanya bagian kecil dari sekian banyak masalah. Apa itu? Ya yang diwakilkan. Misalnya saya mewakilkan Andre, tolong ambilkan uang saya 500.000. Meskipun ada 5 miliar di dalam rekening itu, yang boleh diambil hanya 500.000. Ini karena wilayatul wakalah. Lalu kemudian yang ketiga, wilayah yang berada di antara 2 wilayah yang telah disebutkan di atas. Kalau yang pertama tadi kan wilayatul ulia, wilayah yang tertinggi. Wilayatul wakalah itu wilayatul zulfa atau sufla,
sufla, iku wilayah yang terendah. Di antara keduanya berarti wusta, itu yang tengah-tengah. Wah, seperti apa wilayah yang diterima? Melalui proses wasiat. Jadi dia menerima wasiat begini oleh si mayit. Ini dia disebut orang yang menduduki wilayatul wusta. Lah yang terakhir sekarang, yang keempat, wilayah lain secara kualitatif yang disebutkan di atas tadi sebagai wilayatun nadhiril waqfi, wilayahnya orang yang mengelola wakaf. Mengelola wakaf. Nah, sekarang dipertegas. Kekuasaan tadi di atas ini memiliki wewenang dan mencakup beberapa objek yang berbeda. Satu adalah wewenang untuk mengelola harta benda dan menikahkan. Kekuasaan atau wilayah ini dimiliki oleh seorang ayah atau kakek dan ke atas. Seorang ayah atau seorang kakek ini memiliki wewenang yang cukup luas terhadap anaknya, yang mencakup permasalahan harta benda maupun wewenang untuk menikahkan. Makanya lek kapane pengen nikah ambek arek wedok, ku aja areke sing mbok jak ngomong. Bapake kamu sowani, Pak, saya ingin menikah dengan anak sampean. Boleh ndak? Oke, lanjut. Kalau ndak ya sudah, berhenti. Karena yang memiliki kekuasaan itu adalah bapaknya. Meskipun tonggone gak setuju, gak urusan, pokok bapaknya gelem. Yang kedua, wewenang untuk menikahkan saja. Sebagaimana kekuasaan wali selain ayah dan kakek, seperti saudara, laki-laki kandung, mase, cacakne. Mereka hanya memiliki wewenang untuk menikahkan adiknya, tapi tidak diberi wewenang oleh syara untuk mengelola harta bendanya. Ingat ini, saya ini karena melihat ya kenyataan di masyarakat. Contoh begini, ada seorang ayah, ada ibu, punya anak 4. Misalnya ini misal. Anaknya 4, yang 2 laki-laki di atas, nomor 1, nomor 2, 3 dan 4 itu perempuan, masih kecil. Sementara yang pertama, anak yang pertama sudah besar. Ayah dan ibunya meninggal. Ini seorang kakak terbesar laki-laki atau kakak yang kedua, ini tidak memiliki kekuasaan apapun terhadap harta warisan adiknya. Kalau kamu sampai membujui, berkhianat mengelola harta benda yang kamu kelola dari harta adikmu yang masih kecil belum tahu uang itu, maka kamu namanya pencuri. Dan itu kalau kamu berkhianat tentang harta itu, titenono. Iki sing hancam duduk aku. Kalau saya merhatikan itu begini. Kenapa ada orang itu cepat kaya? Hari tuanya dia bangkrut. Hari dimana dia harus menikmati umurnya yang sudah tua, hartanya sudah banyak. Justru penyakit tidak sembuh-sembuh. Harta benda habis untuk berobat. Dari mana asalnya? Itu ada sebagian orang kasus yang dulu ketika ditinggal ayahnya meninggal, ibunya meninggal, itu adiknya masih kecil-kecil, hartanya dikelola tetapi tidak jujur. Titenono. Memang adikmu tidak ngerti, masih kecil, belum ngerti uang. Tapi Allah tidak tidur. Makanya kalau bapakmu meninggal, ibumu meninggal, adik-adikmu masih kecil. Meskipun masih kecil, harta benda warisan itu harus dibagi.
Nanti kalau kamu menjadi pengelola dari harta benda adik kamu, harus ada bagi hasil. Kalau kamu mengelola sistem gaji atau sistem bagi hasil, silahkan. Tapi jangan kemudian kamu pakai tidak ada hitungannya. Mas, boso wis gede-gede kan adikmu takok, Mas, biyen sawah ndek kono jarene nggonku. Saiki ning ndi? Biyen wis tak gawe nyekolahno awakmu. Lah iya, sekolah iku piro awal sampai akhir, sawah iku bejaji piro. Ngono no. Ora kok sawah jare entek digawe nyekolahno lho, padahal sekolah bolak-balik njaluk dispensasi. Ini ndak jelas jenenge. Wewenang itu yang kedua. Yang ketiga, itu ada wewenang hanya pada harta benda saja. Seperti kekuasaan seorang yang diserai kewenangan mengurus harta ahli waris yang meninggal. Wewenang yang mereka miliki tidak bersifat mutlak, melainkan hanya berkisar pada hal-hal yang berkaitan dengan harta benda. Jadi misalnya apa? Kalau orang dipasrai tentang harta warisan, dia mulai mengidentifikasi harta mayit, memberi harga dari harta itu, kemudian membaginya. Selesai, itu hanya itu kekuasaannya. Tidak kemudian saya akan menerima mandat menguasai harta benda. Tidak untuk kamu gunakan kekuasaan itu, tetapi untuk kamu laksanakan. Nah, kalau kamu makan itu namanya penggunaan yang tidak sesuai dengan wasiatnya. Sudah, ini tidak usah melebar-melebar, karena ini dalam kitab-kitab fikih itu dibahas wilayatun nikah, terkait khusus wilayatun. Nah, wilayatun nikah itu dipilah-pilah menjadi 5 bagian. Ada kerabat, ya. Kerabat itu siapa, Pak? Bapak, mbah itu kakek. Ahli waris dari saudara laki-laki kandung. Ada yang kedua majikan. Majikan itu punya wewenang untuk menikahkan budak perempuannya atau amatnya. Yang ketiga, orang yang memerdekakan hambanya, mu'tik. Yang keempat, ahli waris asobah wanita yang memerdekakan hambanya. Yang kelima, sultan. Sultan itu ya cara sini apa? Kalau pemerintah diwakilkan terhadap KUA, ya berarti KUA. Ketika tidak ada wali. Tidak ada wali. Misalnya ada wanita yang pergi ke Singapura tanpa mahram, tanpa siapapun, dan dia di sana tidak memiliki siapa? Wali, maka dia boleh menikah dengan wali hakim. Sudah ya. Ini adalah kaidah al-wilayatul khassah aqwa min wilayatil amah. Sudah. Kurang 1. Arabiatu taikang kaping 4 iku wilayatun nadhiril waqfi. Kekuasaane wong kang mengelola wakaf. Wa huwa utawi nadhirul waqfi iku tusbihu nyerupani apa wilayah alwasiyah ing wasiat. Min jihati kauni wilayatihi saking arah-arah onone kekuasaane nadhir iku sabitan kang tetep bitafwidi sebab den pasrai minal waqifi saking wong kang wakaf. Wa yusbihu lan nyerupani apa sapa nadhir al-aba ing bapak min jihatin saking arah, min jihati annahu saking arah-arah sak temene nadhir iku laisa ora ana sapa nadhir. Ngene, laisa ora ana iku li ghairihi kedue liyane nadhir apa tasallutun nguasani
ala azlihi ing atase nyopot nadhir li'annahu krana sak temene nadhir iku yatasarrafu nasaropaken sapa nadhir fi malillahi ta'ala ing dalem bondone Allah Ta'ala. Sudah gampang ini, tidak ada yang sulit. Kekuasaan secara yang bersifat khusus lebih kuat daripada kekuasaan yang bersifat umum. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim husna bi hurmatihim wa amit fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim nafi tariqatihim wa mu'afati minal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.